Shalom. Oke. Tadi saya berdoa sama Gus, berdoa. Jadi gini, ini kita akan bicara masalah malaikat. Ada 3 kategori. Ada yang di sini yang nggak punya, ada yang punya tapi masih ada, belum disuruh, dan yang ketiga yang sudah disuruh. Jadi yang mesti disuruh. Oke, hari ini saya bicara masalah bagaimana cara menggerakkan malaikat berkat itu bekerja. Jadi gini, seperti minggu lalu, ini kan kita bicara masalah malaikat berkat ini ketika ya setelah terbakang dulu ya. Kemudian saya bertanya, apakah saya pernah, maksud saya punya malaikat berkatnya, dan apakah saya sudah melakukannya? Ternyata memang sudah. Nah, Tuhan kasih tahu itu pada waktu ketika saya disuruh sama Tuhan merenovasi gereja. Nah, waktu renovasi gereja itu ternyata saat itulah Tuhan itu memberikan malaikat berkatnya. Nah, cuman saya kasih tahu dulu cara kerjanya. Nanti ada firman-firman Tuhan ya. Jadi cara kerjanya malaikat adalah begini. Ketika kita ini bicara orang yang punya sebuah keinginan atau sebuah keyakinan sama Tuhan, ini baru punya malaikat ya. Karena tidak semua orang tuh punya malaikat berkat. Oke, saya ngomong dulu deh. Mungkin kalian pernah bingung begini. Dulu kan saya bilang kan di sini sebelum waktu kalian minta malaikat itu kan saya katakan belum ada yang punya malaikat berkat. Terus mungkin kalian pernah berpikir, lah Oki sama Puput kenapa nggak punya? Mereka diberkatin, nggak make sense. Nah, Tuhan ngomong gini, mereka kategorinya adalah upah. Mereka ikut saya, si Oki itu udah mungkin dari SMP ya dia. Waktu itu kan di Aries dulu kan ya. Prinsipnya begini, dia itu sudah lama dia setia, sampai sekarang dia setia dan mau tetap jadi tentara. Jadi dia itu tinggal di Kerawang. Kerawang itu sebelum sekarang, kalau sekarang saya kan rumah saya di selatan, daerah Lebak Bulus. Ya ke sono sekarang sih 1 jaman udah nyampe. Ya, lebih dekatan saya ke Kerawang daripada ke kota. Macet kalau ke kota kan. Nah, untuk dia bolak-balik itu makan waktu berapa jam? Apalagi ketika masalah lagi ngebentuk layang jembatan MBZ itu loh. Wah, itu susah. Jadi dia itu mempunyai sebuah yang namanya pengorbanan yang harus dia korbankan masalah waktu, apalagi masalah di keluarga. Dia diomelin sama mertuanya, mau ngapain ke sono, ke Jakarta, ke gereja. Itu kan butuh duit, waktu, segala macam gitu loh. Nah, itulah diperhitungkan sama Tuhan pengorbanannya. Selalu saya katakan bahwa Tuhan itu gak berutang, dia selalu bayar. Jadi apa yang dia lakukan bertahun-tahun, udah belasan tahun, mungkin udah 20 tahun kali ya. Itu yang dia lakukan untuk Tuhan di Mahanaim, Tuhan bayar. Tuhan bukan jalan untuk dia bisa punya bisnis. Sebetulnya titik tolaknya adalah pada waktu dia keluar dari mertua indah. Dia ngomong, disitulah dia cepat sekali naiknya. Nah, dia membayar harga, Tuhan bayar balik. Makanya dia diberkati. Tapi levelnya cuma upah. Apalagi setelah pengertian masalah malaikat, berlipat-lipat lagi
Jadi untuk menjawab mungkin bagi kalian bertanya. Karena memang Tuhan tidak pernah berhutang, tetapi ada level yang lebih tinggi. Yang dimana kalau orang ngerti dan orang itu mau, bisa mendapatkannya. Nah hari ini saya akan bicara. Jadi cara kerja malaikat adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang besar, atau kita mempercayakan sesuatu, kita ngomong, itu malaikat ke surga, ngambil uang, ngambil harta yang memang kita butuhkan berapa nilainya, dia naik ke atas, dia ambil, nanti ada ayatnya, dia ambil apa yang Tuhan sudah sediakan, kemudian dia turun lagi untuk dia kasih kepada kita, tetapi nggak langsung, tetapi dia cari orang lain orderan, atau yang sifatnya itu bagaimana kita mendapatkan uang. Entah juga kita si malaikat itu ngomong ke istilahnya ke bos kita lah yang kalian kerja, atau ke pelanggan lah, atau apapun juga. Prinsipnya adalah dia ke atas dulu mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan, kemudian dia turun ke bawah, kemudian dia cari bagaimana untuk bisa mendapatkan, mengaplikasikanlah di dunia ini, kemudian datang lagi ke kita, dikasih ke kita, itu uangnya. Nah, ini cara kerjanya. Tapi apa yang di alam rohnya, yang malaikat itu sudah ambil, dan itu berupa uang, untuk bisa menjadi fisik, itulah ada namanya kepercayaan. Jadi sekalipun kita semua ini punya malaikat, nggak ada kepercayaan, percuma. Ntar saya akan jelasin apa dasar firman-nya. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Tuhan mengatakan telah mengaruniakan, berarti telah, sudah ada berkat, segala berkat rohani di dalam bumi atau dalam surga? Surga. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan keinginan kita, itu sudah ada di dalam surga, yang sesuai kehendak Tuhan. Maksudnya gini, misalnya gini, Tuhan, saya mau orderan itu. Dia berdoa, malaikat ambil. Nah, kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu malaikat enggak ngapa-ngapain. Maka jadi malaikat itu akan diam, karena dia tahu itu bukan buatmu. Berkatmu bukan itu. Jadi jangan ngoyo sama Tuhan. Tuhan, saya mau kerjaan ini, saya mau ini duitnya gede. Tuhan, kalau dia enggak sesuai sama Tuhan, gak bisa. Jadi tetap bukan pengertian ini membuat kita menjadi apa ya, kayak orang tuh seenaknya gitu loh. Tetap ada yang namanya otoritas atau apa namanya, kehendak Tuhan ya. Anggap ya. Jadi bukan, kita harus tetap menyesuaikan kehendak Tuhan. Jadi segala berkat itu yang Allah sudah sediakan, yang memang bagian kita, firman katakan itu ada di kerajaan surga. Jadi ketika kita menginginkan dia, itu ambil, karena berkat itu di dalam surga. Semuanya apa yang terjadi dalam dunia itu harus dimulai di alam roh. Dia ambil dulu. Anggap ya. Itu dasar firman-Nya. Nah, yang kedua, kita meminta, coba Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan.
maka Ia akan memberikan kepadamu apa? Kebutuhanmu? Keinginan. Ini yang banyak pendeta itu tidak berani ngomong. Firman yang ngomong loh, bukannya saya. Memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Keinginan kita. Memang Allah menaruh bisa keinginan dalam diri kita. Keinginannya kepada kita. Tapi kalau kita punya keinginan, asal itu tidak dosa. Bukan menginginkan suami orang, gitu loh. Bukan menginginkan menjatuhkan orang. Menginginkan hal-hal yang benar. Itu firman Allah katakan, Dia akan berikan. Tetapi dimulai bergembiralah. Gitu loh. Bergembiralah karena Tuhan. Artinya di situ apakah dikatakan bahwa streslah, khawatirlah, takutlah, maka Dia akan memberikan, nuntutlah, ngomellah sama Tuhan, menggerutulah sama Tuhan, maka Ia akan memberikan? Agak ada yang khotbah, pendeta yang khotbah, kita harus ngomel sama Tuhan, kita harus berteriak sama Tuhan, kita harus berseru-seru sama Tuhan. Ya kita harus, ya pokoknya neken Tuhan. Kagak, di sini firman katakan bergembira. Artinya namanya bergembira apa? Sukacita, senang. Senang kenapa? Yang namanya orang senang adalah tidak ada pikiran yang mengganggu, yang membuat dia tertekan. Amin. Jadi orang yang bergembira baru dapat apa yang dia mau. Jadi orang stres, orang khawatir, enggak dapat apa yang dia mau, enggak dapat karena firman yang ngomong, bukannya saya. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi hati kita bersukacita, hati kita percaya, hati kita yes. Maka Allah akan memberikan keinginanmu. Malaikat ke surga ambil. Jadi kalau kita yang terbiasa dengan takut khawatir, itu malaikat yang kamu yang udah punya, enggak kemana-mana. Yang ketiga, kita harus tahu dasar-dasar bagaimana cara mendekat malaikat itu bergerak. Yang tadi yang pertama adalah tahu apa yang sudah disediakan oleh Tuhan di dalam surga. Tahu apa yang sudah disediakan. Nomor satu, bagaimana kita bisa menggerakkan malaikat bekerja, malaikat berkat itu bekerja? Karena sudah tahu apa yang sudah disediakan oleh Tuhan di dalam surga. Yang kedua, meminta kepada Tuhan bahkan keinginan. Saya tidak mengatakan meminta untuk kebutuhan, keinginan. Yang ketiga, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ini cara menggerakkannya. Tuhan bisa kerja. Artinya menyerahkan kepada Tuhan. Artinya tidak memiliki kekhawatiran. Mazmur 37 ayat 5. Nanti saya akan kasih contohnya. Mazmur 37 ayat 5. Yuk sama-sama. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan artinya ada step by step yang harus kita lakukan. Semuanya bukan asal enaknya, asal istilahnya asal ngomong, tetapi kalau nggak ada firman Tuhan atau kita nggak ngelakuin, nggak bisa diberkatin, nggak bisa. Gini loh, kalau kalian memang ingin benar-benar diberkati, gini loh, yang membuat kita bisa diberkati karena firman. Karena pengertian.
nggak ngerti ya nggak dapat. Belajar. Saya pernah khotbahin itu pelajaran kemakmuran 1, pelajaran kemakmuran 2, 3, 4. Plus nanti yang sekarang beberapa minggu ini saya mau bicara masalah malaikat. Kalau kita mau pelajari itu masalah kemakmuran dan hidup di dalamnya, dijamin nggak mungkin susah. Saya jamin karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan saya ngalamin. Makanya saya senang nih, Cinan pasti dengerin lagi. Dia bilang dia dengerin khotbah saya bisa 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Kalian nggak datang ke gereja, boro-boro coba dengerin. Nggak mau ada keinginan untuk belajar atau ingin dengerin lagi. Nggak datang ya sudah, lepas. Orang yang mau belajar adalah orang yang akan mengalami terobosan. Karena semua membutuhkan yang namanya pengertian. Yang keempat, ini bagaimana kita menggerakkan malaikat bekerja. Yang keempat, bersabar dan tetap setia kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Oleh iman dan ada yang namanya kesabaran. Jangan berpikir ketika kita menyuruh malaikat, besokannya langsung ada. Kalau yang kemarin saya cerita si Om Teli itu ya boleh dikatakan memang sudah istilah waktunya pas. Tetapi kalau memang belum ada waktunya, itu kita nunggu waktunya. Makanya iman tidak bisa dicampur sama waktu. Ketika kita menyuruh malaikat, ketika kita memintai keinginan, jangan mikirin kapan itu malaikat balik, kapan itu Islam, kapan gua dapat orderannya, kapan nih gua bisa diberkati. Enggak perlu. Justru kalau kita mempertanyakan, disitulah kita waktu itu menjadi musuh kita. Ketidakpercayaan itu masuk, ragu, enggak dapat. Oke. Kemudian saya bertanya, berarti ini saya udah pernah ngelakuin nih. Nah kemudian waktu itu dikasih tahu bahwa pada waktu renovasi. Kalau kemarin satu saya udah ceritain masalah bagaimana saya menjual rumah saya untuk beli nih. Nah sekarang saya bicara masalah bagaimana merenovasi gereja. Mungkin kalian sudah pernah dengar berkali-kali, tapi kan ada juga mereka yang belum pernah dengar. Sekalipun sudah pernah dengar, kalau memang benar-benar dengar dan benar-benar ngerti, pasti breakthrough. Gak mungkin gak. Terus terang aja, ini yang saya ngalamin ini berarti sekitar umur 39 atau 49. Saya mengalami breakthrough-nya, tapi sayang sekali pengertian ini saya tidak meningkatkan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang di umur 55 saya harus tingkatin lagi, karena ini titik baliknya saya. Jadi gini, ketika saya ini kan pelajaran kedua ya, pelajaran kemakmuran kedua, saya bertanya sama Tuhan begini. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan ketika saya lagi mempersiapkan khotbah. Bukan khotbah sih, saya lagi belajar. Karena terus terang saya nggak ada persiapan khotbah. Saya ini hasil daripada setiap hari saya hubungan sama Tuhan. Saya bertanya gini, Tuhan, kenapa pada waktu saya merenovasi gereja
saya tidak punya ketakutan. Kenapa tidak ada ketakutan pada saat aku merenovasi gereja? Ini saya bertanya. Tuhan jawab di hati saya. Karena engkau sudah menyerahkan total semuanya. Terus dijelasin lagi, artinya total. Tidak ada yang engkau tidak serahkan. Tidak ada sebagian yang belum engkau serahkan, atau yang membuat masih engkau pikirkan. Ketika engkau menyerahkan semuanya, engkau benar-benar total menyerahkan semuanya. Ini konklusi kesimpulan Tuhan di hati saya. Percaya nggak percaya? Saya nggak peduli. Nah, soalnya begini, kenapa itu terjadi? Waktu renovasi, saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya ini nggak punya kemampuan. Kalau bicara keuangan, saya nggak punya kemampuan. Lawang saya nggak punya apa-apa gitu loh. Apalagi rumah habis dijual, nggak punya duit lah. Jadi saya nggak punya kemampuan. Jadi saya serahkan nih, kalau masalah uang, itu tanggung jawab masalah uang untuk biaya renovasi. Itu total saya nggak mau tahu. Saya nyerahin yang kau total semuanya Tuhan ya. Ini urusanmu. Karena ini saya nggak punya kemampuan. Saya nggak ada duit. Gitu. Apa buktinya? Setelah saya total serahin, saya nggak minta duit teman-teman. Kan banyak gereja, apa yang dilakuin? Yuk kita kolekte untuk dana pembangunan gereja. Atau khotbah tiap minggu atau semingguan sekali khotbah. Ayo memberi. Yang saya ingat cuma hanya pertama kali awal ketika mau renovasi saya ngomong. Ya karena mau mulai. Paling ada 1 kali lagi. Waktu itu mungkin sekitar 7-8 bulan lah. Atau ngerenovasi. Lantai 3 ini yang sekarang kita pakai. Jadi pada waktu itu faktanya bahwa memang saya sudah nyerahin adalah saya nggak meminta sama Tuhan. Saya tidak mikirin. Otak saya nggak mikirin. Maksudnya ini Tuhan butuh ini, gimana caranya ini? Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya melakukan malam dana? Dan saya tidak ngomong ke orang-orang lain, orang kaya. Kita pernah ngelain orang-orang yang punya pabrik, yang punya pokoknya yang kaya lah. Saya tidak pernah omongin, kasih info ke mereka. Total saya silence. Total nyerahin Tuhan, gue gak pikirin. Urusan Tuhan. Nah, begini. Tuhan kasih tahu saya begini. Kita percaya gak bahwa Tuhan itu luar biasa? Amin. Bahwa Allah itu mampu memberkati, menyembuhkan, menolong. Amin. Amin semua. Tidak masalah dengan Tuhan. Kita orang Kristen semuanya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tapi problemnya manusia Kristen tidak percaya pada dirinya sendiri. Dia melihat ketidakmampuannya, kemudian dia merengek, dia menganggap ya memang gua nggak mampu, dan memang aduh Tuhan gimana? Tertekan, stres, bingung, tidak nyerahin ke Tuhan. Sotoy. Masih mencoba megang sendiri, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus memang luar biasa, luar biasa. Tetapi ketika mereka melihat diri mereka sendiri, apa yang mereka lakukan? Merendahkan diri mereka, tidak melihat Tuhannya. Yang saya lakukan, saya nggak mampu.
Tapi saya ngelihat Tuhan, saya serahin sama Tuhan. Itulah yang firman Allah katakan tadi. Agar kamu jangan menjadi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya nyerahin sama Tuhan. Dan percaya kepada saya percaya. Maka dia bertindak. Banyak kan orang Kristen bisanya nyerahin sama Tuhan, tetapi masih diambil. Masih mikirin, masih takut. Masih bingung, apa yang harus saya lakuin ya Tuhan? Saya mesti bagaimana ya Tuhan? Apa faktanya ketika saya menyerahkan secara total? Emang nggak mikirin. Tetapi itu kan sifatnya jiwa. Sekarang sifatnya, jadi gini loh. Jadi ada sekitar 3 minggu. Kemarin saya khotbah. Itu menyatakan Tuhannya. Cara kerja Tuhan. Ya, selama berkhotbah itu saya dasar-dasar firman itu bicara masalah Tuhan. Ya, mulai hari ini dan seterusnya saya akan bicara manusianya. Yang Tuhannya sudah selesai. Yang Tuhannya bagaimana cara kerja Tuhan itu sudah selesai. Sudah kasih semua dasar-dasar firman Tuhan ya. Sekarang yang dibutuhkan adalah kita. Allah tidak masalah. Ya, karena kita semua percaya bahwa Allah itu mampu. Yang sekarang saya bicarakan adalah kitanya, pribadi kita. Jadi pada waktu saya katakan saya menyerahkan secara total, ya mesti diuji dong. Benar nggak nih omongan si Rudi? Benar nggak ketika saya katakan saya nyerahin sama Tuhan? Benar nggak? Oke, saya bilang saya nggak mikirin itu jiwa. Terus saya nggak ngomong sama orang lain. Oke. Tetapi faktanya apa? Yang lain yang menyatakan saya punya iman adalah ketika saya beli barang. Saya kasih contoh. Ini sekitar tahun 2009-2010 itu yang bikin baja ringan untuk atap itu sangat jarang karena baru memulai. Jadi hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang punya softwarenya itu yang mampu. Jadi tukangnya mesti berkualitas. Nah akhirnya saya ketemu dengan satu perusahaan yang bonafit. Nah saya ngomong begini, saya pengen dia pakai software. Jadi tukang saya bisa gitu loh, tapi nggak pakai software gitu loh. Jadi ya karena rumah kecil ya. Tetapi ini panjang, ini sekitar ini kan 20 meter. Antara tiang satu dengan tiang satu itu sekitar 16 meter. Saya ngomong begini, saya punya pikiran nanti nggak tahu kapan gitu ya. Kalau saya mau beli sebelah kiri kanan, yang mana entah gitu ya. Saya nggak mau ada tembok, saya nggak mau ada tiang. Jadi saya nggak mau ada tiang yang mengganggu. Saya pengen plong. Nah, selesai ngomong gitu. Bisa Pak, tapi mahal. Karena butuh yang namanya tambahin plus-plus sama ketebalannya nambah. Hitungin. Nggak peduli mahal apa enggaknya. Pokoknya saya maunya nggak boleh jadi ketika saya bongkar nih nggak ada yang namanya tiang-tiang nih, dibikin tiang. Karena kan cukup berat dong, ada kan mesti ada yang nahan kan. Nah, dengan cara bikinnya atapnya gimana itu bisa mahal, nggak peduli, beli. Akhirnya dapatlah berapa belas juta waktu itu ya. Itu ketika saya ngomong begitu, saya tidak mikirin. Carilah yang murah, udahlah cukup, itu kan nanti belum tentulah bisa kebeli. Saya beli yang berkualitas. Jadi setiap barang-barang yang ada pada waktu itu apa yang saya mau. Bukan apa yang saya butuh. Gini. Makan nasi tahu tempe enak gak? Kenyang gak? Itu kebutuhan gak? Tapi kalau kita makan makanan Jepang atau makan steak, enak gak?
Mual nggak? Sama-sama kenyangin nggak? Tetap kenyang nggak di perut? Yang satu sifatnya kebutuhan, yang satu lagi sifatnya keinginan. Orang yang punya keinginan baru orang yang berhasil. Kalau orang yang cuma hanya batas cukup butuh, ya sudah, dia nggak bisa ngelihat kebesaran Tuhan. Karena ya cukup, asal makan aja udah, nggak masalah. Jadi ketika seseorang yang mau punya keinginan lebih, barulah Tuhan bisa melakukan yang besar. Saya beli ini semua karena ada keinginan, bukan kebutuhan. Nah. Jadi selama saya beli barang, atau saya contoh lagi deh ya. Ketika saya beli yang namanya keyboard, waktu itu keyboard udah rusak, udah saya betulin sana sini. Saya tuh sifatnya, saya pengen punya barang satu. Kalau udah hancur baru saya beli. Sifat saya kayak gitu. Selama nggak hancur saya nggak mau beli. Nah, akhirnya udah rusak. Ya udah, minta beli. Nah, akhirnya saya suruh dia minta belinya apa? Yang pemain keyboardnya. Nah, itu beli sekitar 10-an ya, 10 juta. Masih renovasi. Tapi saya nggak mikirin, kan masih renovasi, kan masih butuh duit banyak. Mau ngapain, itu kan sesuatu yang udahlah betulin lagi dah gitu. Emang akhirnya saya betulin tetap bisa betul gitu loh. Sekarang ditaruh di panti gitu loh. Bisa betul, gimana nih di panti? Kalau secara kebutuhan cukup. Tapi kalau bicara keinginan, nambah. Nah, saya maunya keinginan. Saya bilang udah beli aja, mau yang mana? Akhir belinya yang 10 jutaan. Ada nggak yang 3-4 juta? Ada. Yang merek yang saya merek apa tuh dia? Kok apa ya? Itu paling sekitar 4-5 jutaan. Lah kalau saya beli kan diminta 10 juta, ya udah beli 10 juta. Nah, kemudian ada yang nawarin saya mixer 16 juta, 15 sampai 16 juta. Ini gereja masih renovasi. Logikanya di mana? Orang lagi butuh duit buat renovasi gereja ini, kenapa beli barang-barang yang belum dipakai? Enggak was sama sekali. Beli barang yang gedungnya belum ada, tetapi beli barang dulu, mahal lagi, 16 juta mahal loh. Itu saya beli mixer itu 63 juta loh. Itu keinginan. 10-15 juta ada, 20 juta ada, 30 juta ada. Merek apa tuh dikasih ini Pak, segini. Saya nggak mau. 60 jutaan saya beli. Ini Roland RD 2000. Saya tanya, apa yang paling saya maunya Roland yang terakhir, produk yang terakhir, yang terbaru. Ini berapa? 34 juta. Itu keinginan. Kalau kebutuhan, ya tadi saya bilang yang PSR 900 itu cuma 10 juta. Itu masih di bawah. Jadi pada waktu saya membeli barang-barang yang ada, saya tidak memakai kategori kebutuhan. Ini si Beren juga waktu beli ini. Dulu kita beli yang pertama, awal-awal kita memang ya plus juga saya nggak punya iman ya. Beli asal bunyi. Ketika bunyinya drumnya udah nggak enak, si Beren ngomong, Om Rudin pengen beli drum. Ya udah coba cari sana. Ini belum jadi loh, Ternyata dia minta yang mahal. Saya bilang, aduh Ren, coba cari yang lain.
Dia cari-cari katanya, enggak Om Rudi ingin yang bagus. Beli simbalnya kan Zildjian loh, bukan yang murah punya. Total sekitar 16-17 juta. Beli. Yang saya katakan begini, ketika posisi saya mempercayai Tuhan, menyerahkan total sama Tuhan, disitulah malaikat kerja cari duit. Dia itu yang entah siapalah yang diomongin, lu kasih ke Mahanaim ya. Karena saya nggak ngomong apa-apa. Mungkin dia dengar dari orang lain atau gimana. Pokoknya lu ngomong dah pokoknya. Pokoknya si malaikat yang cari kerja, yang cari duitnya, dia ngomong ke siapapun juga, beri ke Mahanaim, beri ke Mahanaim. Akhirnya setiap saya beli barang, saya selalu ada duit. Jadi berapapun harga, asal itu sesuai dengan kebutuhan plus keinginan, maka langsung beli. Jadi prinsipnya adalah saat itu tidak ada rasa khawatir apakah nanti cukup atau tidak uangnya EGP untuk beli barang yang lain selama renovasi. Pola pikir itulah yang membuat Tuhan mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan selama renovasi, tanpa saya harus memikirkan atau mengkalkulasi kebutuhan apa saja yang nanti saya harus beli. Cukup ketika ada yang harus dibeli, cukup apa yang saya mau beli, beli. Tanpa pikir panjang atau mikirin kebutuhan lain. EGP. Gue mau, gue beli. Akibatnya itulah Tuhan kerja. Jadi ini khusus orang-orang yang punya keinginan. Oke, saya masuk sekarang. Cara kerja Tuhan. Ternyata ini saya loncat, iman saya loncat. Waktu itu saya nggak apa karena karena secara manusia ya, pertama yang saya awal katakan, saya nggak punya kemampuan. Saya memang nggak punya, tapi karena saya tahu saya nggak punya, ya saya ngalah Tuhan. Saya serahin sama Tuhan. Jadi kalau kalian udah tahu nggak punya kemampuan, serahin total gitu loh. Udah tahu nggak bisa, jangan sotoy mencoba menyelamatkan diri sendiri. Total serahin sama Tuhan, total 100% sama sekali nggak boleh mikirin. Nggak boleh mikirin. Kalau udah nyerahin, udah lepas. Serahkanlah segala kekhawatiran, firman katakan, maka ia akan memeliharamu. Saya nggak mau dipelihara. Saya mau didandanin. Itu khusus orang yang masih khawatir akan kehidupannya. Firman Allah kata gini, Allahku akan mencukupi sebagian segala. Udah percaya. Kebutuhan kita yang pokok tuh pasti dicukupkan. Firman nih yang ngomong, bukannya saya. Jadi harus naik level keinginan. Jadi keinginan, kalau udah masalah kebutuhan sehari-hari, kalau masih mikirin, masih stres, masih tertekan, masih kebingungan, kalian tuh belum punya iman yang mampu untuk nambah keinginan. Dulu awal-awal yang punya keinginan, kita ke luar negeri, ya istri saya, ya kan? Awal-awal adalah mau ke, ya apa yang paling dekat ke Singapura. Pertama kita Singapura ya. Apakah itu kebutuhan? Bukan.
ini, itu adalah sebuah titik balik. Itu saya naik. Itu titik balik ketika saya merenovasi gereja. Itu Tuhan bukain jalan. Yang kemarin saya katakan, pertama kali waktu kita di sini, kita pakai punya mobil Atos. Kemudian istri saya bilang, ini anak si Marvel dibully sama kokonya, disikut lah, dibilang, lu sono gitu kan. Karena kan mobil Atos kecil gitu, Hyundai Atos gitu loh. Jadi berpikir nih kita mesti cari mobil yang lebih besaran, yang tiga seat gitu lah. Karena anak makin gede gitu kan. Nah akhirnya kita mikir, dan dia berpikir tadinya kita mau Livina lah, lebih murah gitu kan. Cuman akhirnya dia nggak maunya Honda Freed. Itu tahun 2009-an ya. Maunya mahal, 2009. Maksudnya pakai Honda Freed di tahun sekitar gitu. Mobil kebutuhan nggak? Nggak tahu ya. Bagi yang butuh akan bilang kebutuhan. Ada yang nggak butuh ya cukup gue naik apa namanya, naik MRT motor udah cukup, ya sudah. It's okay. Makin gini loh. Udahlah. Terus ngomongin. Jadi ada yang namanya keinginan di situ. Bukan kebutuhan. Nah akibat ada keinginan, itu Tuhan lihat. Dia kirimin lah tuh si malaikat. Saya waktu nggak ngerti gitu kan. Ternyata tuh malaikatnya pergi ke atas cari duit. Asal dapat duitnya, nah dia cari siapa yang dia bisa pakai untuk bisa salurin ke saya. Akhirnya dapat kerjaan. Semua harta benda saya, tidak ada satupun. Ya, saya bicara yang mahal ya, mobil, motor, rumah. Itu tidak ada satupun berasal dari pengasihan orang. Tidak ada. Semua saya kerja. Tuhan kasih orderan, saya kerjain, dapat duit. Saya beli. Kalau bicara kalau masalah harga, atau saya jual 55. Mobil yang contohnya seperti Avanza, itu paling mungkin pada waktu cepet, 90 atau cepet. Tapi karena ada keinginan situ, 180 juta saya beli. Nah, yang semasuk begini, itu membuat sebuah iman saya itu bertumbuh. Kenapa? Saya melakukan, sampai renovasi ini gereja ini selesai, itu habis sekitar 350 juta. Tahun segitu ya, 2009-2010. Jadi tahun sekarang ini kurang lebih 1 M. Ya. Tanpa hutang. Tanpa kekurangan. Ketika selesai, duit tetap ada. Cuman kekurangan saya pada waktu itu nggak 100% adalah untuk peredam. Nah, cuman tahun lalu saya udah lakuin peredam ini, saya bikin. Sebab waktu itu saya mikirnya mahal, peredam tuh mahal. Waktu itu saya hitung-hitung 15 juta, aduh kemahalan. Aduh, saya nggak berani. Nah itu kesalahan saya. Saya ngelihat duitnya. Padahal saya beli macam-macam, saya nggak ngeliat duit loh. Nggak tahu kenapa ketika bikin ini saya hitung-hitungan. Justru gara-gara hitung-hitungan lah bikin saya khawatir. Kalau hidup kita semua hitung-hitungan, saya jamin khawatir. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saya tebus lah. Saya bikin ini mahal ini. Nah, Allah itu bekerja. Malaikat itu bekerja. Saya melakukan ini. Ini adalah sebuah mukjizat. Nah, saya kasih tahu begini. Saya kasih contoh. Misalnya nih, ini ada, anggaplah ini ada di balik ini kamu kan nggak kelihatan ya. Di sini ada yang namanya stiker.
Jadi stiker ini saya kelet, saya bisa dapat. Gampang ya. Pertanyaan saya begini, di sini ada namanya paku. Misalnya ada paku di sini. Saya ngomong gini, ini ada paku ditancap, pakunya tuh 5 cm, anggap masuk ke dalam. Saya akan berusaha untuk nengkel. Copotin ini paku. Bisa nggak? Kenapa? Hah? Mungkin nggak? Pakai tangan saya congkel-congkel. Mungkin nggak itu dulu? Kenapa nggak mungkin? Keras, dalam, besi. Saya butuh apa? Palu, obeng, untuk bisa nyongkel. Karena saya nggak mungkin bisa pakai tangan kan. Selama engkau masih bisa melakukannya, kau nggak butuh Tuhan. Tapi selama itu sesuatu yang mustahil, engkau butuh Tuhan. Kalau ngapain saya butuh cuman butuh obeng, kalau saya cuman hanya stiker saya copot ini selesai. Tapi ketika saya tahu ini susah dan gak mungkin saya cabut ini paku, artinya saya butuh alat. Kalau kita menganggap ini kebutuhan, ternyata ini gampang, gue kerja gue dapat duit juga bisa selesai, gue beli ini barang juga gampang, gak butuh Tuhan. Tapi kalau engkau melihat ini susah dan kau menginginkannya, kau butuh Tuhan. Minggu lalu kan saya ngomong, kamu semua suami istri, kau minta Tuhan, maunya mau apa? Bilang. Yang saya maksud gini, jangan minta sesuatu yang sifatnya kamu mampu. Misalnya, saya mau ke saya mau ke Korea misalnya. Nantilah November Korea. Butuh mujizat gak? Enggak butuh mujizat. Ya nggak tahu untuk kalian ya. Bagi saya nggak butuh mujizat. Artinya apa? Saya meminta sesuatu yang luar biasa, sangat-sangat mustahil. Ketika si Jesse Duplantis, ini saya kalau ngomong Jesse, nggak ada tuh yang ngomong Jesse yang ada di Indo. Wah jauh banget levelnya sama dia, si Duplantis mah. Ketika dia lagi naik mobil, ketika dia berhenti, kemudian dia melihat itu namanya pesawat jet pribadi itu lagi berlintas di kepala dia, dan kemudian Tuhan ngomong sama dia, aku akan berikan kepada engkau. Dan ketika si Jesse dengar kayak gitu, dia bilang, Tuhan, saya beli bensin aja saya nggak mampu, beli gituan, beli pesawat jet, emangnya beli bukan ya mesti direnovasi, maksudnya ya mesti ganti apa-apanya gitu loh. Terus kemudian mesti punya anggarnya, mesti beli bensinnya afturnya segala macam, itu bukan murah gitu loh. Tapi Tuhan ngomong sama dia begini, aku tidak minta engkau yang membayar, aku minta engkau percaya. Dan itu dia mengiyakan Tuhan, mengiyakan kemustahilan. Dia percaya bahwa Tuhan bisa berikan. Seperti kemarin saya selalu ngomong, dia tidak mencampur adukan iman dengan waktu. Gak peduli kapan waktunya, tetapi akhirnya sekitar 16-17 tahun dapatlah itu pesawat. Dan ketika pesawat itu dapat, imannya naik kencang.
inilah kesalahan saya, tololnya saya. Memang sejak saya renovasi itu saya naik. Tetapi ketika di tengah saya berhenti. Itu. Tapi sekarang saya sudah maju. Sekarang saya meminta sesuatu yang sangat luar biasa mustahilnya. Mustahil banget. Jadi ketika saya kemarin minggu lalu saya ngomong sama istri saya, lu maunya apa? Dia mau ini. Oke. Ketika saya ngitung-hitungan nih, berapa sih? Wah, impossible. Impossible. Tetapi Tuhan suka mau ngelakuin yang impossible things. Kalau lu bisa mau ngapain Tuhan? Hah? Kalau bisa istilah kasar gini, kalau saya mau ke apa namanya ke Korea, ya itu berapa sih? Gitu. Tapi kalau ketika apa yang saya mau, aduh nggak mungkin. Sekarang nih saya ngomong di sini nggak mungkin. Tetapi itulah keinginan kita berdua. Saya nggak peduli kapan waktunya. Ini kan keinginan. Jadi kalau kalian nggak punya keinginan, ya sudah adem ayam hidup. Nggak ada tuh yang namanya tantangan. Makanya saya baru ngerti kenapa si Jesse ngomong, give God job. Berikan Allah kerjaan. Wah, kurang ajar banget. Ini ada malaikat yang kerja. Tuhan mau gue pengen ngelakuin sesuatu yang mustahil. Untuk membuktikan nih gue Tuhan. Orang Kristen tahu Tuhan itu luar biasa bisa melakukan mustahil. Tetapi ketika ngomong duit langsung diem. Kenapa? Mereka ngelihat dirinya sendiri, bukan ngelihat Tuhan dan nyerahin sama Tuhan. Yang ada cuma, apa mungkin ya? Cemen. Kenyi. Mentalnya kenyi. Mental yang gak berani bermimpi besar. Dan melihat bahwa itu sesuatu yang nggak mungkin, ya udah ngapain gua minta, udah tuh nggak mungkin. Nah, minggir dah orang kayak gitu. Nggak bisa ngelihat kebesaran Tuhan, nggak bisa. Apalagi mereka yang kerja keras, capeknya setengah mati. Berusaha aja kerja keras. Sok silakan. Saya nggak mau, dan saya harus kalian ngerti. Kalian sudah diberikan malaikat. Pakai ini malaikat. Ternyata saya beberapa malaikat sudah caw, udah lagi jalan. Saya masih ada sisa. Tuhan mau ngasih keinginan kita. Amin. Minta apa? Kalau sekarang kalian butuh yang namanya rumah, minta rumah. Kalau kalian butuh mobil, minta mobil. Minta jangan yang cerek. Oke lah, kamu mungkin yang biasa dulu nggak masalah. Tapi prinsipnya adalah jangan melihat sesuatu itu dengan kebutuhan, tapi masukkanlah campur itu namanya keinginan. Supaya Tuhan dan ini anak gue pengen nih. Biar dia, makanya gini, saya bisa katakan gini, yang tadi saya katakan, semua harta benda saya bukan dikasih sama orang, itu semua karena Tuhan. Sehingga saya tidak mengatakan, maka sepanjang Tuhan ngomong kepada baik saya, bukan karena kekuasaan kemampuanku engkau mendapatkan memperoleh kekayaan ini, tetapi oleh karena kemampuan kekuasaan pula yang membuat engkau memperoleh kekayaan. Sehingga saya ngomong, benar Tuhan, saya tahu apa yang saya miliki ini total karena engkau. Tidak ada satupun bahwa hasil kerja keras saya. Enggak ada. Semua adalah pengasihan dari Tuhan, bukan manusia.
Kenapa? Karena saya tidak dikasih gratis. Ada ya? Kalau kan banyak hamba Tuhan bilang, saya bersyukur saya dibeliin mobil, saya bersyukur ini. Sorry, saya nggak pernah. Dan saya lebih suka, lebih suka. Lo kasih gue orderan, gue kerja. Pelayanan sifatnya adalah melayani, bukan cari duit. Gitu saya lebih suka kasih kerja. Gue kerja menghasilkan duit. Saya bukan pendeta yang mata-mata. Yang saya katakan gini, kita butuh yang namanya Tuhan minta, Tuhan butuh. Lo kasih gue kerjaan. Lo minta apa? Lo kalau minta kecil-kecilan, enggak level. Lo bisa ngerjain sendiri. Mau ngapain lo minta sama gue? Lo kasih gue yang besar. Lo minta mimpi besar apa? Lo pengen punya rumah yang lebih besar lagi? Minta sama gue. Minta yang berapa? 2M, 3M, 5M. Minta. Tuhan ingin menyatakan kebesarannya, kemuliaannya. Seperti yang saya ngomongin, semua karena Tuhan. Kenapa? Saya sedang meninggikan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di kita masing-masing. Bukan karena kuat gagahmu. Kau tahu ini semua karena Tuhan. Gak mungkin enggak. Karena kita sadar siapa saya. Maka saya sadar siapa saya. Saya tahu diri saya. Tapi karena saya tahu diri saya tidak punya kemampuan, makanya saya cerahin sama Tuhan. Tuhan ambil alih, Tuhan yang kerja melalui malaikatnya. Kalau kalian nggak punya mimpi besar, mimpi cepat, ya udahlah, minggir. Tuhan cari orang-orang yang punya mental besar. Serakah, ya udahlah, mikir serakah ke sono. Ini bicara ketika kita diberkati, kita menolong orang lain loh. Ada orang-orang lain yang bisa dapatkan kerjaan. Nah, jadi cara kerjanya Tuhan melalui malaikat. Yang pertama adalah tahu apa yang sudah disediakan oleh Tuhan di dalam surga. Itu pertama. Yang tadi Efesus 1:3, segala berkat rohnya dalam surga. Jadi kita harus tahu. Yang kedua, meminta kepada Tuhan bahkan keinginan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka yang memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang ketiga, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Arti, ketika kita nyerahin, tidak ada namanya kekuatan dan ketakutan apapun juga. Firman-Nya Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Nggak nyerahin, nggak percaya, dia diam. Bersabar dan setia kepada Tuhan. Oleh karena iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh Allah. Semuanya butuh kita melakukan firman ini. Tahu Tuhan sudah sediain. Jadi nggak ada tuh namanya apa Tuhan mau kasih. Apakah Tuhan, kalau orang yang masih benci sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, ini firman bukan termasuk orang itu yang bisa diberkati. Nggak termasuk itu orang. Soalnya masih bayi rohani. Karena yang ini butuh namanya kedewasaan. Yang cere-cere susah. Sorry ya saya ngomong memang cere. Memang cere. Karena dia butuh iman yang orang tuh mau belajar di tinggi. Sebenarnya ada dua hal. Ada iman yang begitu mudah sekali. Tetapi itu sangat jarang. Yaitu iman seperti anak kecil. Itu jarang sekali orang itu punya. Tapi ada iman yang harus ngerti dulu. Harus ngerti. Terus kemudian sampai mendarat daging di dalam diri, baru itu bisa ngelihat pekerjaan Tuhan. Nah, kalau orang yang punya hatinya mudah percaya seperti anak kecil, Tuhan ngomong ini, dia langsung lakuin.
nggak ada ketakutan. Nih contoh satu. Ini luar biasa. Smith cerita ada satu orang perempuan itu punya gondok gede. Orang pasti ngeliat gondok gede. Kemudian didoain, entah doainnya gimana saya lupa gitu, apa tumpang tangan atau gimana saya lupa. Ketika didoain, gondoknya masih gede, masih kelihatan, tapi dia bersaksi, saya udah disembuhin sama Tuhan. Saya yakin kalau memang Tuhan sudah sembuhin sama saya. Tapi orang ngeliat, wih hebat lo imannya. Walaupun gondoknya masih ada, ya kan? Setiap kali kemana pokoknya dia bercerita, Tuhan tuh sembuhin saya loh. Gondok saya ini, ya Tuhan udah sembuhin. Tapi orang ngeliatnya, lu gila apa ya, orang gondok lu masih ada. Bersaksi di mana-mana. Nah, itu kejadian dari sebuah kebaktian. Ya mungkin konvensi atau apa gitu ya. Setahun kemudian dia datang lagi, perempuan ini, karena istilahnya itu memang diadain setahun sekali. Apakah dia sudah sembuh? Sudah atau belum? Iman percayanya sudah, tapi fakta gondoknya masih ada. Dia maju ke depan. Saya sudah disembuhin dari gondok. Orang ngeliat, ini orang waras atau pulang gak ke rumah, diomelin sama emaknya. Lu gak mikir ya, lu mempermalukan kita ya orang tua. Lu gak ngeliat apa, lu lihat no di kaca. Dia cuma diam, dia berdoa, dia gak mau ngelihat kaca, dia gak mau ngelihat dirinya, dia cuma lihat firman-Nya. Dia cuma hanya bilang, Tuhan buktiin sama mereka Tuhan, saya ini udah sembuh Tuhan, saya ini percaya saya udah sembuh Tuhan, saya gak peduli perkataan orang, pokoknya saya udah sembuh Tuhan, buktikan sama mereka. Besok pagi copot hilang. Itu adalah orang yang bertahan sampai akhir. Kalau kita nggak bertahan sampai akhir, kalian tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikannya Allah. Jadi ada yang namanya kesabaran, keyakinan sampai akhir. Kalian mengerti dunia roh, kalian ngerti namanya malaikat berkat sekalipun, kalau tidak punya kesabaran percuma. Makanya itu tidak boleh iman itu dicampur dengan waktu, campur dengan kesabaran, dengan keyakinan, dengan iman yang teguh. Amin. Ngapain kamu udah capek-capek, udah percaya terus, tapi ketika tengah jalan kamu ngomongnya salah. Tuhan kok begini sih? Itu malaikat yang lagi kerja, lagi ngambil atau lagi cari orderan langsung diem. Diem dia, udah gak kerja lagi. Udah begini aja. Kenapa? Karena yang punyanya gak percaya. Kalian di sini, ya, tadi yang sudah di yang tadi dilihat itu malaikat kalian tuh udah kerja. Ya, sudah tunggu aja. Ya, jangan kepikiran, sabar.
Nanti waktunya akan dapat. Amin. Suami istri kalau ingatin satu sama lain. Jadi seandainya kalian semua bisa bertahan, kalian akan melihat breakthrough, terobosan itu. Amin. Sekali lagi, kita orang Kristen percaya Tuhan itu luar biasa. Tapi hari ini kita bicara diri kita. Ya, serahin total sama Tuhan. Oke ya, saya ulangin sekali lagi. Ini yang Tuhan katakan. Ketika saya bertanya sama Tuhan, ini nangkepin biar ke diri kita ya. Kenapa tidak ada ketakutan pada saat aku merenovasi gereja, Tuhan? Tuhan ngomong, karena engkau sudah menyerahkan total semuanya. Artinya total, tidak ada yang engkau tidak serahkan. Tidak ada sebagian yang belum kau serahkan atau yang membuat engkau masih pikirkan. Ketika engkau menyerahkan semuanya, engkau benar-benar total menyerahkan semuanya. Prinsipnya adalah kita total nyerahin sampai enggak mikirin. Amin. Kalau sampai mikirin berarti kamu belum nyerahin total. Kalau masih bertanya-tanya berarti belum nyerahin total. Udah ya, itu indikatornya. Nah, itulah yang hari ini kita pelajarin. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan malaikat itu bekerja untuk diri kita. Jadi give God a job. Kasih Tuhan kerjaan. Ya, bukan kita kurang ajar, tetapi itu yang Tuhan inginkan. Supaya aku bisa menyatakan kemuliaanku. Allah itu punya harta itu luar biasa kaya, unlimited. Kenapa sih kalian gak ngambil 100 juta, 200 juta, se-M, 2M? Kenapa sih gak mau ngambil? Terus kalau kalian misalnya yang udah imannya kuat, tinggi, kenapa gak mau ambil 50M, 70M, 100M? Kok jadi ngomongin duit? Ya udah lo gak usah dengerin gitu aja. Punyalah mimpi besar. Yang cere-cere minggir aja lah. Yang cuman hanya pengen kebutuhan gak bisa. Apa namanya ya? Ini gak cocok khotbah ini. Gak cocok bagi orang yang cuman hanya kebutuhan. Ini gak cocok. Ini kecocokan yang cocoknya adalah orang yang punya keinginan besar. Amin. Oke, nanti minggu depan saya akan bicara lagi yang lain. Ada namanya iman, ada namanya percaya, ada namanya keyakinan. Itu hal yang berbeda. Itu Tuhan ajaran teman saya lagi. Tapi saya nggak mungkin bisa ngomongin lagi. Karena banyak hal. Sebetulnya ada bicara masalah buah roh. Waduh, banyak banget yang Tuhan kasih saya pengertian. Kadang-kadang saya... Kita nih otak manusia itu punya apa namanya? punya batasan. Jadi ketika dimasukin itu kadang-kadang tuh apa ya? Saya harus berhenti dulu. Karena memang ya kepenuhan. Kepenuhan yang mesti, istilah kasar itu saya mesti mendaradanya atau nangkap dulu gitu loh. Karena memang ya terbatas kan tuh, karena memang kita manusia. Tetapi kalau itu udah jadi udah jadi, firman itu udah jadi di dalam diri kita, aduh, itu malaikat tuh nggak bolak-balik nggak perlu disuruh, cari duit sendiri, gue tinggal terima doang. Itu kalau levelnya udah tinggi, itu levelnya si Jesse, itu level Jesse nggak disuruh, bolak-balik ngambil, udah kayak pasar kalau Sunda bilang, udah kayak pasar dia bolak-balik ngambil. Kenapa? Karena firmannya udah nyatu di hatinya. Jadi masalah duit, makanya mereka dia ngomong begini,
Kalau istri mau pergi ke mall, saya nggak takut. Dia mau beli apa? Beli. Dia mau berbelian nih. Ada lihat, dia berlian bagus loh. Dia mau beli tas 80-100 juta. Beli. Dia katakan, I'm not afraid. Saya nggak takut tuh. Kan kalau banyak kan, yang kalau kalian lihat kan, udah istrinya dipegang. Udah lu jangan ke sono lu. Lalu beli barang gitu kan. Dia bilang dia apa? Nah kemarin saya yang nanti makanya dia bilang give job itu kalau berapa tahun kemudian, berapa tahun sebelumnya Tuhan ngomong sama dia, sekarang gini, aku minta engkau kasih aku kerjaan. Apa Tuhan? Kau mau apa? Maksudnya apa yang saya harus kejar, yang saya harus tantangan iman ya? Minta aku pesawat jet yang baru. Ya dia ngomong gini, Tuhan, mau ngapain pesawat jet? Yang ada masih bagus. Buat apa? Buat apa? Nah, gini loh maksudnya ini. Kalau hidup kita flat, ngerti flat? Rata aja, nggak ada sesuatu yang menjadi sebuah tantangan. Itu iman kita nggak bertumbuh, kita statis, itu resiko yang turun. Tuhan menginginkan kita, iman kita itu naik. Bukannya turun, bukannya statis, harus naik. Kita harus bisa mempunyai iman yang ditantang. Nah Tuhan ngomong sama Jesse, lu mesti punya tantangan. Lu gak bisa iman statis. Disitulah oke Tuhan. Akhirnya dia ngomong ke ininya, dia gak minta duit, cuman dia ngomong, doain bahwa Tuhan suruh saya untuk bisa membeli jet baru. Yang saya bilang itu 1 triliun. Dan hasil akhirnya, saya dengar di khotbahnya, saya sudah mendapatkannya. Gila, 1 triliun. Dan dia punya 2 pesawat jet. 1 buat istrinya, 1 buat dia. Kenapa? Karena hatinya menyatu dengan firman. Mungkin kalau udah sampai level menyatu dengan firman, aduh. Tapi sayang itu butuh waktu, butuh proses. Makanya gini, kalian yang masih muda, saya sebetulnya malam ini sekitar umur 40 waktu renovasi gereja. Sayangnya saya entah tahun keberapa itu malaikatnya nganggur. Saya nggak punya mimpi besar. Ya sekarang saya sadar, saya harus mengupgrade diri saya untuk saya mesti meminta sesuatu yang lebih besar lagi, punya mimpi yang besar. Kalau enggak, ya itu, saya akan statis. Iman tuh nggak bergerak. Iman itu nggak mengalami pertumbuhan. Seharusnya kita harus bertumbuh. Amin. Memang berarti nggak puas. Iya. Yang merasa puas berarti sudah pengen mau. Udah bosan hidup. Keinginan lah membuat orang semangat. Betul nggak? Saya punya keinginan anak saya, kita mau ketemu lagi. Saya punya keinginan anak saya untuk ikut saya. Itu kan keinginan. Dan itu butuh duit. Biarin aja itu urusannya Tuhan lah. Urusan malaikat yang kerjain. Amin. Belajar. Jangan cuma level dipelihara. Cuman hanya kebutuhan doang. Kenapa sih nggak loncat? Ini saya renovasi gereja tuh saya loncat loh. Iman saya loncat. Yang gak pernah saya pikirkan. Gak tahu saya bisa nekat kayak begitu. Dan hasil akhirnya, fakta. Ini gedung. Fakta.
Itu Roland. Itu. Ini saya hampir habis 200 juta. Kalau gue mau beli, ada keinginan gue beli. Amin. Buktikanlah buat Tuhan itu luar biasa. Dengan buah dari kehidupanmu. Jadi bukan dihina orang, tapi dipuji. Dan biar itu buat Tuhan. Amin. Oke, demikian firman Tuhan.